Saya Salsabila Syifa Abiah, NIM F1S1-19022 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Optimasi Penjadwalan Perawat Menggunakan Algoritma Genetika. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang penelitian, di mana permasalahan penjadwalan perawat atau dikenal dengan Nurse Schedule Problem atau NSP menjadi hal yang menantang karena dengan jumlah perawat yang relatif terbatas dibandingkan dengan banyaknya pasien dan shift kerja, penjadwalan dituntut untuk mendapatkan jadwal dengan beban kerja seadil mungkin untuk setiap perawat serta memenuhi batasan-batasan penjadwalan yang ada. Pemenuhan semua batasan penjadwalan seringkali terhambat ketika satu batasan terpenuhi, namun ternyata batasan lain terlanggar. Misalnya, batasan jumlah maksimal libur per perawat mungkin terlanggar ketika batasan jumlah minimal perawat dalam satu shift kerja terpenuhi. Nah, berdasarkan permasalahan penjadwalan perawat di atas, maka diperlukan suatu algoritma untuk memecahkan masalah penjadwalan yang ada. Algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk permasalahan penjadwalan perawat, algoritma genetika dapat digunakan sebagai metode pengembangan sistem yang dapat membantu mengoptimalkan daftar jaga perawat. Permasalahan dengan model matematika yang kompleks atau bahkan sulit dibangun dapat diselesaikan menggunakan algoritma genetika. Beberapa penelitian telah berhasil menggunakan metode algoritma genetika untuk menyelesaikan permasalahan kompleks. Pada penelitian ini, algoritma genetika digunakan untuk mendapatkan hasil kombinasi kromosom yang optimal sebagai penentuan komposisi jadwal serta perawat yang tepat sehingga didapat hasil penjadwalan yang sesuai dengan kriteria. Nah, di sini ada metode penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, yaitu diambil dari penelitian-penelitian terdahulu, kemudian metode pengambilan data, kemudian analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, uji coba, serta evaluasi. Nah, data penelitian ini diambil dari data perawat yang bertugas pada ruang ICU RSUD Ibnu Sina Gresik. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama ada representasi kromosom. Kromosom dalam penelitian ini berupa representasi permutasi dengan jumlah gen sebanyak 360. Angka ini saja menunjukkan nomor perawat, setiap 4 kolom menunjukkan shift, sehingga 4 kolom pertama menunjukkan shift 1, 4 kolom kedua menunjukkan shift 2, 4 kolom ketiga menunjukkan shift 3, dan sehingga 12 kolom menunjukkan kebutuhan perawat dalam satu hari, seterusnya sampai hari ke-30 dan berjumlah 360. Nah, untuk gambar kromosomnya dapat dilihat di sini bahwa setiap 4 perawat yaitu dibagi menjadi shift 1, kemudian 4 perawat lainnya menjadi shift 2 dan seterusnya sampai dengan 360. Kemudian yang kedua adalah nilai fitness, di mana untuk mengetahui bobot dari masing-masing individu dilakukan perhitungan nilai fitness, di mana nilai fitness ini menunjukkan kualitas dari masing-masing individu. Hasil perhitungan fitness ini kemudian digunakan untuk masukan pada proses seleksi dalam mencari individu terbaik yang akan menjadi solusi penyelesaian masalah. Nah, untuk rumus nilai fitnessnya itu dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, ada proses crossover, di mana pada proses ini metode crossover yang digunakan yaitu single point crossover. Kemudian ada langkah-langkah metode one cut point crossover, yaitu yang pertama memilih induk secara random, kemudian memasangkan kromosom yang terpilih menjadi induk untuk melakukan proses crossover, kemudian menentukan titik potong crossover secara acak. Setelah ditentukan titik crossover, kemudian tukar gen-gen antara dua induk kromosom yang menghasilkan offspring. Nah, untuk gambar crossover dapat dilihat di gambar berikut. Ini merupakan hasil dari crossover. Selanjutnya, proses seleksi. Nah, proses seleksi ini dilakukan dengan menggunakan metode elitism, di mana proses seleksi dilakukan untuk menyaring semua individu hasil proses algoritma genetika untuk membentuk generasi baru. Nah, proses seleksi menggunakan metode elitism ini yaitu dengan memilih kromosom dengan nilai fitness terbesar sebanyak pop size yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah proses mutasi, di mana metode mutasi yang digunakan yaitu reciprocal action mutation, yaitu langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih induk secara random, kemudian memilih dua gen secara acak pada kromosom, kemudian menentukan nilai gen tersebut. Nah, di sini dapat dilihat di sini untuk yang pertama itu memilih induk, kemudian selanjutnya memilih dua gen secara acak, yaitu ada pada SP1 dan SP2. Kemudian hasil mutasinya dapat dilihat di sini. Nah, untuk dapat dilihat bahwa dua gen pada yang dipilih secara acak ini sudah ditukar. Ini merupakan hasil mutasinya pada gambar. Selanjutnya
adalah proses uji coba. Nah, yang pertama yaitu ada pengujian ukuran populasi terhadap nilai fitness, di mana pengujian ukuran populasi digunakan untuk menentukan ukuran populasi yang terbaik agar menghasilkan solusi terbaik dalam kasus ini. Nah, jumlah generasi yang digunakan dalam 100 generasi dengan ukuran populasi yang diuji adalah 10, 20, 50, 100, 150, dan 200, serta crossover rate yaitu 0,6 dan mutation rate yaitu 0,4. Nah, pengujian ukuran populasi dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, untuk grafik dari pengaruh jumlah populasi terhadap nilai fitness dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian keterangannya di sini adalah semakin besar ukuran populasi atau pop size, maka rata-rata fitness yang dihasilkan cenderung semakin besar. Nah, pada ukuran populasi 10 individu memiliki nilai rata-rata fitness terkecil yaitu 0,23369. Sedangkan pada ukuran populasi 200 individu, rata-rata nilai fitness mencapai nilai terbaik atau nilai tertinggi yaitu 0,894. Nah, uji coba yang kedua yaitu pengujian ukuran generasi terhadap nilai fitness. Nah, pengujian ukuran generasi digunakan untuk menentukan banyak generasi yang terbaik agar menghasilkan solusi terbaik dalam kasus ini. Pada uji coba generasi ini digunakan ukuran populasi 200 yang diperoleh dari hasil uji coba ukuran populasi tadi yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap dapat menghasilkan rata-rata nilai fitness terbaik, di mana ukuran generasi yang diuji adalah 20, 50, 100, dan 150 dengan crossover rate yaitu 0,6 dan mutation rate adalah 0,4. Uji coba ini juga dilakukan sebanyak 10 kali, di mana untuk grafiknya dapat dilihat di sini. Semakin besar ukuran generasi, maka rata-rata fitness yang dihasilkan cenderung semakin besar. Pada ukuran populasi 20, individu memiliki nilai rata-rata fitness terkecil yaitu 0,20417, sedangkan pada ukuran populasi 150 individu, rata-rata nilai fitness mencapai nilai terbaik atau tertinggi yaitu 2,13674. Nah, untuk yang ketiga ada pengujian kombinasi nilai CR dan MR, di mana uji coba berdasarkan crossover rate dan mutation rate, di mana dilakukan untuk mengetahui kombinasi CR dan MR yang paling baik untuk menghasilkan fitness terbaik. Nah, nilai CR dan MR yang digunakan dalam uji coba ini antara 0 dan 1. Pengujian pada CR dan MR ini juga menggunakan hasil uji coba yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu menggunakan hasil uji coba ukuran populasi dan uji coba banyaknya generasi. Nah, ukuran populasi sebesar 200 dan generasi sebesar 150. Pengujian ukuran populasi ini juga dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian untuk grafiknya, pengaruh CR dan MR terhadap nilai fitness dapat dilihat sebagai berikut, di mana keterangannya di sini adalah pada uji coba ini didapatkan kombinasi CR yaitu 0,5 dan MR 0,5 menghasilkan rata-rata fitness terbaik yaitu 3,4266. Sedangkan pada kombinasi CR1 dan MR0 menghasilkan rata-rata fitness terendah yaitu 0,50153. Nah, nilai CR yang terlalu rendah dan MR terlalu besar mengakibatkan menurunnya kemampuan algoritma genetika untuk belajar ke generasi sebelumnya dan tidak mampu mengeksplorasi daerah optimum lokal. Nah, selain itu, nilai MR dan yang terlalu rendah dan CR terlalu besar mengakibatkan konvergensi dini, yaitu tidak adanya perubahan terlalu besar dalam mendapatkan solusi ketika diuji coba pada beberapa generasi saja. Nah, dari materi yang telah saya jelaskan tadi dari jurnal penelitian mengenai algoritma genetika ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada kasus ini algoritma genetika direpresentasikan dengan representasi permutasi berbasis kode perawat. Bentuk representasi kromosom yang digunakan memiliki panjang kromosom pada interval 1 sampai dengan 360, yang pembangkitan kromosomnya adalah random. Kemudian yang kedua, metode crossover yang digunakan yaitu one cut point, dan untuk proses mutasinya menggunakan metode reciprocal exchange mutation. Sedangkan metode seleksi yang digunakan yaitu elitism yang menghasilkan nilai fitness yang paling optimal dari generasi terakhir. Namun nilai fitness yang dihasilkan masih belum maksimum karena dengan panjang kromosom hingga 360 membutuhkan waktu komputasi yang lama dan hasil random dari proses algoritma genetika yang lebih bervariasi sehingga sulit untuk mendapatkan nilai fitness yang optimal. Nah, yang ketiga adalah dalam menentukan parameter algoritma genetika yang digunakan pada penjadwalan perawat, maka dilakukan pengujian parameter yang terdiri dari ukuran generasi, ukuran populasi, dan kombinasi crossover rate dan mutation rate. Hasil dari pengujian merupakan parameter dengan nilai rata-rata fitness tertinggi dari percobaan yang dilakukan sebanyak 10 kali. Hasilnya didapatkan jumlah
generasi yaitu 150, jumlah populasi adalah 100, dan kombinasi crossover rate dan mutation rate yaitu 0,5 yang memiliki nilai rata-rata fitness tertinggi. Nah, untuk kesimpulan terakhir yaitu berdasarkan hasil pengujian, maka didapat kesimpulan bahwa nilai parameter algoritma genetika berpengaruh terhadap hasil optimasi. Ukuran parameter yang kecil akan menyebabkan area pencarian algoritma genetika semakin sempit, sedangkan jika ukuran parameter terlalu besar, maka akan membutuhkan waktu komputasi lebih lama dan tidak menjamin akan menghasilkan nilai yang optimal. Untuk menentukan kualitas dari solusi penjadwalan yang dihasilkan, diukur dari nilai fitness-nya, di mana perhitungan fitness didapat dari jumlah penalti yang telah dikalikan dengan konstanta dan selanjutnya dihitung menggunakan rumus fitness. Semakin besar nilai fitness yang dihasilkan, maka solusi yang dihasilkan semakin baik. Sedangkan jika semakin kecil maka nilai fitness-nya, maka semakin buruk solusi yang dihasilkan. Nah, berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.